Selamat pagi anak-anak kami sekalian, salam sehat untuk kita semua. Dan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai contoh soal dari sistem persamaan linear dua variabel. Contoh yang berbeda di sini Bapak buat sebagai contoh, jika X dan Y merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 per X dikurang 2 per Y sama dengan 18, 5 per X ditambah 4 per Y sama dengan 8. Maka nilai dari X dikurang Y adalah titik-titik. Anak-anak kami sekalian, kalau kita lihat kalimat pertanyaan yaitu X dikurang Y adalah titik-titik, berarti kita harus mencari berapa nilai X dan berapa nilai Y dari bentuk persamaan yang di atas. Tetapi untuk menyelesaikan itu, kita jawab di sini. Persamaan yang diketahui di situ kita harus rubah dulu dengan menggunakan pemisalan. Di sini kita misalkan bahwa 1 per X itu nanti adalah A. Kita buat dalam variabel atau huruf yang lain. Sedangkan nanti 1 per Y itu sama dengan B. Ya. Sehingga persamaan dalam soal itu yang tadinya 3 per X dikurang 2 per Y sama dengan 18, dan 5 per X ditambah 4 per Y itu sama dengan 8. Ya, kita rubah dia, kita bikin di sini lanjutannya. Ini bisa menjadi kita bikin 3 dikali 1 dikali 1 per X, kemudian dikurang 2 dikali 1 per Y sama dengan 18. Yang di bawah yaitu 5 dikali 1 per X ditambah 4 dikali 1 per Y sama dengan 8. Kita lanjut di sini. Tadi di sini kita sepakati dalam pemisalan 1 per X itu adalah A. Maka 3 dikali 1 per X berarti menjadi 3A dikurang 2 1 Y itu tadi kita sepakati adalah B, sehingga 2 dikali 1 Y itu sama dengan 2A sama dengan 18. Kemudian yang di bawah 5 dikali 1 per X, tadi 1 per X itu adalah A, sehingga menjadi 5A ditambah 4 kali 1 per X, tadi 1 per Y, tadi 1 per Y itu adalah B, menjadi 4B sama dengan 8. Anak kami sekalian, jadi dalam persamaan yang baru ini tetap dia menggunakan dua variabel yang berbeda, yaitu variabel A, maaf ini ya, ini tadi B, variabel A dan variabel B. Kemudian untuk mencari nilai A di dalam persamaan ini berarti kita harus menggunakan eliminasi substitusi. Terserah, karena kita memang di dalam soal itu ditanya berapa nilai X dikurang Y, harus kita cari dua-duanya, maka dalam hal ini A dan B nya juga harus kita cari. Ya, terserah apa yang lebih dahulu kita eliminasi, apakah A atau apakah B. Ya, kita sepakati aja lah dulu. Di sini kita coba cari B. Ya, kita eliminasi B. Ya, syarat eliminasi ya bilangan atau jumlah masing-masing B di dalam kedua persamaan itu harus sama. Kita lihat di sini B-nya di persamaan yang pertama B-nya itu 2, di persamaan yang kedua B-nya 4 belum sama. Jadi kita samakan yaitu dengan cara Bapak buat lagi sini ya. Berarti ini kita kali 2, ya, ini kita kali 1. Sehingga nanti persamaannya B-nya nanti sama-sama 4. Tetapi ingat, ketika 2B menjadi 2 menjadi 4B itu kita kali 2 semuanya ini. Kita kali 2, sehingga ketika ini kita kalikan 2 menjadi 3A dikurang 4B. Sorry ya, ini bukan 3A tapi kali 2 6A dikurang 4B sama dengan dikali 2 18 36. Sekali lagi ya, yang 2B ini ya kita samakan dengan di bawah 4B dengan cara mengkalikan 2. Maka di sini nanti kita kali 2, ini juga kita kali 2, sedemikian sehingga menjadi seperti ini ya, 6A dikurang 4B dikurang 3 sama dengan 36. Sedangkan yang ini tetap saja karena dia tujuan kita tadi menyamakan B nya, sehingga ini menjadi tetap 5A ditambah 5B ditambah 4B, maaf ya, ditambah 4B sama dengan
8. Setelah kita samakan, yang berikutnya kita selesaikan dengan cara menambah atau mengurang. Membuat tanda tambah atau membuat tanda kurang di sini, yaitu dengan mengingat kembali, saya pakai ingatkan, kalau yang mau kita eliminasi itu beda tanda dia seperti ini, ya, maka di sini kita buat tanda tambah. Tapi kalau dia tadi sama, kita buat tanda kurang. Seperti ini beda dia tanda tambah, coret aja di sini, sehingga hasilnya yang kita hitung 6A ditambah 5A itu 11A. Sama dengan 36 ditambah 8 itu adalah 44. A sama dengan 44. Perkalian antara 11 dengan A, 11 dengan A, maka 11 pindah menjadi per 11 sehingga A sama dengan 4. A nya sudah dapat 4, kita cari nilai B nya. Dari persamaan ini, salah satu persamaan ini untuk mencari nilai B nya, apakah persamaan yang ini atau persamaan yang ini, terserah. Ya, kita cari, maka kita ambil dulu dari persamaan ini. Sehingga untuk mencari B nya, dari 5A ditambah 4B itu sama dengan 8. A nya tadi sudah dapat, yaitu sama dengan 4. 5A artinya 5 kali 4 ditambah 4B sama dengan 8. 20 ditambah 4B itu sama dengan 8. Sehingga 4B sama dengan 8. Hubungan antara 20 dengan 4B itu adalah penjumlahan. Ingat, hubungan mereka, kalau hubungannya penjumlahan pengurangan, maka ketika kita pindahkan itu ubah tanda. Yang kita pindahkan itu berubah tanda. 20 di sini positif menjadi negatif 20. Sehingga 4B itu sama dengan 8 kurang 20 itu sama dengan min 12. B sama dengan min 12 dibagi dengan 4 sama dengan min 3. B nya sudah dapat min 3. Sekali lagi, B nya itu adalah min 3, sedangkan A nya itu 4. Ya, padahal di dalam soal yang ditanya adalah X dikurang Y, bukan A dikurang B. Maka kita kembalikan ke dalam pemisalan. Apa tadi yang kita misalkan? Yaitu 1 per X sama dengan A. Yang pertama ya, 1 per X sama dengan A. 1 per X sama dengan A nya tadi dapat kita, yaitu 4. Sehingga 1 sama dengan 4 dikali X. Ya, 1 ini kita pindahkan, per ini pindah jadi perkalian, atau 4X sama dengan 1, Bapak buat di sini. Sehingga X sama dengan 1 per 4. Ini aja dibalik-balik ya. 4X itu artinya 4 kali X, pindah dia menjadi per ke sana, sehingga X sama dengan yang tinggal X sama dengan 1/4. Itu yang pertama, dapat X nya adalah 1/4. Kemudian kita misalkan tadi yang kedua yaitu 1 per B, 1 per Y. 1 per Y itu sama dengan B. Ya, 1 per Y itu sama dengan B. 1 per Y sama dengan B nya tadi adalah min 3. Ya, maka 1 sama dengan min 3, ini pindah per Y nya pindah menjadi perkalian, yaitu Y. Kita balik, 3Y sama dengan 1. Sehingga Y sama dengan 1. Sorry ya, ini min ya. 1 per min 3 atau Y sama dengan min 1 per 3. Y nya sama dengan min 1/3. Sedangkan X nya tadi adalah 1/4. Yang ditanya adalah X dikurang Y. Yang ditanya adalah X dikurang Y. Di sini Bapak buat, maka X dikurang Y itu sama dengan berapa tadi X nya? Itu 1/4 dikurang berapa tadi 1 per Y nya? Itu min 1/3. Hati-hati yang seperti ini. Jadi karena dia kebetulan min, tanda kurangnya nggak ada lagi dibuat. Sehingga ini sama dengan 1/4 min dikurang min 1/3 itu menjadi tambah 1/3. Sama dengan, nah ini penjumlahan dua bilangan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Harus kita samakan dengan memperhatikan penyebut 4, 3, KPK-nya yaitu 12. Berarti 4 ini bisa jadi 12 dengan cara mengali dia dengan 3. Sehingga ketika ini kita kali 3, ini juga harus kita kali 3. Maka ditulis menjadi 3 per 12 dikurang. Sedangkan 1/3 itu KPK-nya adalah 12. 3-nya menjadi 12 dengan cara mengkali 4. Sehingga ini kalau kita kali 4, ini juga harus kita kali 4. Sehingga ditulis 4 per
12. Hasil akhirnya adalah kalau penyebut dari dua pecahan itu sudah sama, maka kita tinggal mengurang, kalau dikurang, tambah kalau ditambah. 3 dikurang 4 itu menjadi min 1/12. Jadi nilai dari 3 per X dikurang 2 per Y sama dengan 18, dan 5 per X ditambah 4 per Y sama dengan 8. Nilai X kurang Y nya itu adalah negatif 1/12.